Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hiljani Prastika dari Universitas Mula Warman, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Hubungan Internasional. I'm so excited to make this video guys, so I hope you guys enjoy to watch my video. Jadi ini adalah video part 2 dari part sebelumnya yang sudah saya up di channel ini. Kalau belum dinonton silahkan dinonton dulu. Tapi pertama-tama saya akan memperkenalkan filsuf yang saya pakai dalam proses pembelajaran ilmu filsafat ini. Nah, filsuf tersebut ialah Thales dari Miletos. Thales dari Miletos adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan disebut sebagai bapak filsafat. Pemikiran yang dikemukakan Thales adalah bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal pokok dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri, tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap dan tak terbinasakan. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk seperti padat, cair, dan gas tanpa menjadi berkurang. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari filsuf saya. Sekarang kita akan masuk pada poin di mana saya akan mengevaluasi video curhat filsafat saya yang part 1 yang ternyata setelah dievaluasi lagi saya kurang memasukkan materi-materi filsafat yang telah diajarkan kepada saya seperti kenyataan bahwa dalam video pertama saya kurang dalam berpikir secara reflektif. Maksudnya filsafat selalu berpikir dengan penuh pertimbangan dan juga di dalam diri manusia ada yang namanya step of thinking. Mulai dari yang paling bawah yaitu mythology thinking dan yang paling atas yaitu theology thinking. Inti dari pembahasan yang juga sudah dibahas sebelumnya yaitu tentang tujuan hidup dan juga rasa insecure. Mempertanyakan tentang tujuan hidup dan juga rasa insecure bisa dibilang adalah pemikiran berfilsafat. Karena mempertanyakan segala sesuatu secara kritis dan mendasar yang muncul dari rasa ingin tahu manusia terhadap dunia dan dirinya. Di sini sebenarnya saya belum bisa mendapatkan solusi agar bisa menentukan tujuan hidup saya. Banyak orang mengatakan tujuan hidup kita itu ya di tangan kita sendiri, karena tujuan hidup itu seperti halnya dengan pilihan. Kamu memilih untuk tidak memikirkan tujuan hidup saja itu sudah sebuah pilihan. Menurut saya tujuan hidup itu sangatlah penting. Itu mengapa sangatlah sulit untuk bisa mengetahui tujuan hidup kita sendiri. Sekalipun dalam hal sesimpel di mana saya akan melanjutkan studi saya. Seperti itu. Saya juga selalu berpikir apakah orang-orang di sekitar saya sudah punya tujuan hidup masing-masing. Apakah hanya saya sendiri yang belum punya planning apa-apa? Orang-orang yang bilang yang namanya tujuan hidup mah gampang. Tinggal imajinasikan dalam pikiran sudah selesai. Selanjutnya kerjakan apa yang harus dilakukan. Mungkin itu semua benar, tapi bukankah tujuan hidup itu harus benar-benar terterapi dan tidak sembarangan harus memikirkannya? Karena akan ada banyak pertimbangan ke depannya, seperti misalnya setelah mendapat kerja, apa yang kemudian akan saya lakukan? Menikah atau tetap sendiri? Itu semua butuh pertimbangan yang pas karena menyangkut masa depan. Saya rasa mungkin pemikiran tersebutlah yang dimaksud dengan berpikir reflektif sebagai ciri-ciri berpikir filsafat. Karena saya rasa pemikiran tersebut sudah sampai pada tahap berpikir filsafat karena sudah berpikir dengan ketat dengan mempertimbangkan penalaran atau penarikan kesimpulan secara hati-hati. Dan yang kedua adalah insecure. Di video sebelumnya saya bertanya-tanya, kenapa insecure itu harus ada dalam hidup seorang? Apakah insecure itu bisa membawa keuntungan atau malah membawa kemalangan bagi kita semua? Sebenarnya cukup rumit, namun perasaan itu selalu ada menghantui saya. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa insecure itu sendiri bisa membawa kebaikan dalam diri seseorang karena akan mendorong kita dalam melakukan suatu perubahan hidup yang lebih baik. Tapi saya tidak tahu itu adalah pernyataan yang benar atau salah.
Karena bisa saja insecure tersebut membawa kemalangan bagi diri kita. Misalnya selalu merasa kurang, selalu merasa ada yang lebih baik dari saya. Kurang lebih seperti itu. Insecure selalu mendatangkan rasa kurang dalam diri kita. Maka dari itu mungkin saya akan memperhatikan itu semua. Sampai di sini dulu curhat filsafat kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf dan saya juga berharap kepada para penonton agar bisa memberikan tanggapannya terhadap video saya. Atau mungkin memberikan saran apa yang bisa saya lakukan dalam menghadapi dua pertanyaan terbesar saya. Saya juga ingin berterima kasih kepada dosen mata kuliah filsafat yaitu Ibu Unisa Gena atas bimbingannya selama ini. Dan juga semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton. Dari video ini mungkin bisa saya simpulkan bahwa dalam menentukan tujuan hidup bisa dibilang adalah pilihan paling susah yang akan dilakukan. Karena harus berpikir dengan seksama, berpikir dengan matang, dan juga membutuhkan berbagai pertimbangan. Dan yang dapat saya simpulkan tentang rasa insecure itu sendiri adalah sesuatu yang tak terduga. Bisa saja muncul di saat perasaan insecure itu ada seperti kemungkinan adanya kebaikan dan juga kemungkinan adanya kemalangan, atau kemungkinan memperbaiki diri, atau malah semakin memperburuk. See you next video part 3 guys, and again thanks for watching my video, and I hope all of you to stay at home so that the coronavirus can disappear from this earth. Bye!